Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan saya berasal dari Serang, Banten. Baiklah, di sini kita akan belajar bersama tentang atribut-atribut soft skill. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Kemudian atribut-atribut soft skill. Atribut soft skills terbagi jadi dua. Yang pertama ada interpersonal skills dan yang kedua ada intrapersonal skills. Menurut Aribowo, interpersonal skills adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain, dan intrapersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri. Dalam interpersonal skill terdapat 4 bagian. Yang pertama ada communication skill, public speaking, dan presentation skill. Yang kedua leadership skill, yang ketiga self marketing skill, dan yang terakhir negotiation skills and relationship building. Kemudian intrapersonal skills terdapat 6 bagian. Yang pertama transforming character and transforming beliefs. Yang kedua change management and stress management. Yang ketiga time management. Yang keempat creative thinking, critical thinking, analysis thinking. Yang kelima goal setting and life purpose. Dan yang terakhir extended learning techniques. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu communication skill, public speaking and presentation skill. Keterampilan komunikasi atau communication skill adalah suatu keahlian, kemampuan, atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian terdapat ruang lingkup communication skill, yaitu pertama keterampilan komunikasi lisan, yang kedua keterampilan komunikasi tulisan, yang ketiga keterampilan komunikasi nonverbal. Kemudian keahlian dalam berkomunikasi itu terdapat 2 bagian. Yang pertama public speaking, yang kedua presentation skill. Public speaking dan presentation skill adalah sebuah keahlian dalam menyampaikan informasi kepada orang banyak. Kemudian prinsip-prinsip dasar komunikasi. Yang pertama, cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Yang kedua, cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Dan terakhir, komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu leadership skill. Leadership skill artinya keterampilan dalam memimpin. Sedangkan teori framing identitas sosial mendefinisikan kepemimpinan adalah peran dalam kelompok yang memberi kapasitas pada kemampuan individu untuk secara efektif membentuk, mempengaruhi, memotivasi, dan mewakili kelompok menuju pencapaian sesuai visi dan tujuan kelompok bersama. Karakteristik pemimpin. Yang pertama inovasi, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga kesopanan, dan yang terakhir kepekaan. Seorang pemimpin harus memiliki inovasi. Dengan inovasi tersebut dapat mengubah apa yang dipimpinnya itu menjadi lebih baik. Kemudian menghormati orang lain. Tentu pemimpin harus bisa menghormati orang lain agar menjadi nilai plus sebagai seorang pemimpin.
Begitupun dengan kesopanan kepekaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu self-marketing skill. Self-marketing skill adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain atau audiens yang lebih luas ketika melamar pekerjaan atau membuat nama diri sendiri menjadi lebih bagus untuk karir ke depan. Manfaat self-marketing skill. Yang pertama yaitu untuk pencarian kerja atau karir mendatang. Yang kedua untuk peningkatan skill. Selanjutnya, strategi promosi self-marketing. Yang pertama, konteks strategi. Yang kedua, public relations strategi. Yang ketiga, sales promotion strategi. Yang keempat, advertising strategi. Yang terakhir, personal selling strategi. Pembahasan selanjutnya yaitu negotiation skills and relationship building. Negosiasi adalah proses di mana setidaknya dua mitra dengan perbedaan kebutuhan dan sudut pandang perlu mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Komponen-komponen negosiasi. Yang pertama yaitu proses, yang kedua para pihak, dan yang ketiga adalah kesepakatan atau hasil negosiasi. Relationship building. Relationship building adalah pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang lainnya. Langkah-langkah dalam membentuk hubungan relationship building. Yang pertama, rasakan orang lain dengan pentingnya mereka. Yang kedua, buat daya tarik. Kemudian buat kesan pertama yang baik tentang Anda. Kemudian cepat berteman. Gunakan cara yang logis untuk memvalidasi pendapat Anda. Kemudian yang terakhir yaitu perlakukan orang sesuai dengan statusnya. Baiklah, yang pada intinya adalah dengan kita mempunyai hubungan yang baik, tentu akan memudahkan kita dalam segala hal. Begitupun dengan negosiasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu transforming character and transforming beliefs. Transforming character merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Tipe-tipe kepribadian atau karakter. Yang pertama sanguinis, yang kedua melankolis, yang ketiga korelis, yang terakhir phlegmatis. Baiklah, selanjutnya yaitu transforming beliefs. Transforming beliefs adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan didasarkan 4 hal. Yang pertama pengalaman akan kesuksesan, kemudian pengalaman individu lain, persuasi verbal, dan terakhir keadaan psikologis. Summary. Transforming karakter dan transforming beliefs merupakan upaya pembentukan soft skill. Jika seseorang sudah merubah diri ke arah yang lebih baik, juga bisa yakin terhadap dirinya sendiri atau percaya diri, maka kemampuan ini termasuk atribut soft skill yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu, baik di masyarakat maupun dunia pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu change management and stress management. Change management adalah metode untuk mengubah individu, tim, dan organisasi ke kondisi masa depan yang diinginkan. Sedangkan stress management, menurut Munandar, mendefinisikan manajemen stres sebagai upaya untuk mencegah stres,
meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologis stres. Teori change management. Change management terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori motivasi, yang kedua teori proses perubahan manajemen, yang ketiga teori perubahan alfa, beta, dan gamma, dan yang terakhir teori kontingensi. Kemudian teori manajemen stres efektif. Yang pertama ada stress prevention, yang kedua stress coping atau strategi resolusi stres, kemudian yang terakhir kesehatan pribadi. Selanjutnya penyebab stres. Yang pertama yaitu keluar dari kenyamanan, kemudian tinggal di berbagai zona nyaman, kemudian memiliki zona kenyamanan rahasia, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki kendali yang diinginkan. Summary. Kita harus bisa mengatur perubahan pada diri kita dan mampu mengendalikan tingkat stres pada diri kita. Dengan begitu, kita dapat meminimalisir rasa negatif pada diri kita sendiri. Prevention is better than cure. Pembahasan selanjutnya yaitu time management. Time management adalah suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Adams 1999. 3 perilaku yang dibutuhkan time management. Yang pertama time assessment behaviors, yang kedua planning behaviors, dan yang terakhir monitoring behaviors. Urgensi time management. Menurut Clesons 2007, time management diperlukan untuk penetapan kebutuhan, tujuan untuk mencapai kebutuhan tersebut, memprioritaskan dan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Creative thinking yaitu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian dan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Kreativitas dalam creative thinking terdapat 5. Yang pertama ekspresif, yang kedua produktif, yang ketiga berdaya cipta, yang keempat inovatif, dan terakhir imaginatif. Kemudian critical thinking adalah reflektif pengambilan keputusan, kebijaksanaan dalam pemecahan masalah tentang apa yang harus dipercaya dan melakukan proses intelektual. Kemudian analisis thinking yaitu usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa subbagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan. Think before you do. Pembahasan selanjutnya yaitu goal setting and life purpose. Goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai suatu hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Komponen goal setting: kejelasan, tantangan, kompleksitas tugas, komitmen, dan feedback. Kemudian life purpose atau tujuan hidup. Life purpose adalah keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan untuk mencapai sesuatu yang bermakna secara personal dan mendorong seseorang untuk terlibat secara produktif dengan dunia luar. Aspek-aspek life purpose. Yang pertama komitmen, kemudian arah dan tujuan, kemudian bermakna secara personal, yang terakhir keinginan untuk berkontribusi pada dunia luar. Life is struggle.
Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu Accelerated Learning Techniques. Accelerated Learning Techniques adalah teknik belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan mudah, menyenangkan dan efektif dengan upaya yang normal dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tujuan Accelerated Learning Techniques: yang pertama, untuk mewujudkan poin sebelumnya pada waktunya, kemudian untuk menambah kecepatan, kemudian untuk mempercepat kemajuan atau perkembangan, dan yang terakhir, memungkinkan seorang siswa untuk belajar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Prinsip Accelerated Learning Techniques: yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, kemudian belajar berkreasi, kerjasama membantu proses belajar, belajar berasal dari melakukan pekerjaan itu sendiri, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan atau bersamaan, hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak, kemudian yang terakhir, emosi positif sangat membantu proses belajar. Kesimpulan dari semua materi, yang pada intinya soft skill sangat penting bagi individu, terutama dalam meraih cita-citanya, kesuksesannya, dan segala hal yang diinginkannya. Karena itu sangat membantu dan memudahkannya dalam menggapai. Terima kasih.